Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, teman-teman. Alhamdulillah, kita sekarang berada di kantor P2TP2 ya, satu rahim dengan P2TP2. Yang sekarang kita ya, saya Anton Wiarto dan Asep Rana Supana sengaja berkunjung ini untuk silaturahim ya. Akan dialog mengenai perempuan dan anak ya. Untuk itu kita dengarkan dan tetap kenalkan dulu nih, biar kenal, lebih sayang. Nanti kita dialog mengenai perempuan dan anak ini. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Anton, Pak Asep. Nama saya Rahmat Wibawa. Saya kalau di kedinasan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut. Kapasitas saya di dinas itu sebagai Kepala Bidang Perlindungan Anak. Dan kebetulan dinas kami itu punya kewajiban membentuk satu lembaga penggiat perempuan dan anak yang dinamakan P2TP2A, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Pak, sejauh ini Pak, persoalan perempuan dan anak di Garut, kalau saya lihat dibaca-baca ya di media, itu grafiknya meningkat. Ini Bapak coba yang lebih tahu gitu kan, saya kalian ini apa namanya? Kebetulan saya sekretaris P2TP2 juga Pak. Ya, ya. Oke. Artinya perjalanan kami sudah panjang, sudah jauh di P2TP2A dan di perlindungan anak juga. Sehingga pemerintah daerah membuat satu kebijakan berupa peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Di situ dibunyikan bahwa tiap kecamatan, desa dan kelurahan itu dapat membentuk lembaga penggiat dalam bentuk, kalau tingkat kecamatan itu gugus tugas perlindungan perempuan dan anak, kalau desa kelurahan satuan tugas perlindungan perempuan dan anak. Berarti sekarang di tiap desa sudah ada satuan tugas untuk menjadi wadah ketika terjadinya kekerasan perempuan dan anak gitu kan. Ya, betul. Nah, itu di Garut sendiri Pak, itu sudah ada nggak tiap kecamatan sampai ke desanya? Oke. Dari mulai gugus tugas sampai ke satuan tugasnya Pak. Ya. Karena dalam perda tersebut sifatnya dapat, artinya tidak mengikat, wajib. Maka Pak Bupati membuat surat instruksi Bupati. Di sana dibunyikan jadi wajib. Wajib berarti ya? Wajib. Karena instruksi tersebut, maka seluruh kecamatan, 42 kecamatan dan 442 desa dan kelurahan sudah dibentuk. Dokumennya ada di kami. Ini informasi yang bagus, luar biasa teman-teman ya. Bagi desa yang belum, tolong dibikin, karena sudah ada sudah ada surat SK-nya ya Pak ya? Dari Bupati ya Pak ya? Bukan. Kalau dibuat sudah semuanya Pak. Desa sudah membuat karena wajib. Dokumennya ada di kami. Dokumennya ada di kami. Kepengurusannya beraneka ragam karena tingkat kepedulian yang diharapkan. Yang jelas Porkopim tingkat kecamatan itu, Porkopim Cam itu terlibat di dalamnya. Ditambah dengan unsur tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh pemuda, MUI, PKK, tingkat kecamatan masuk di gugus tugas. Nah, untuk di satuan tugas juga sama, unsur kepolisian, unsur TNI, PKK desa atau kelurahan, tokoh agama, tokoh MUI, semua masuk sana. Pak, jadi wadahnya sudah ada ya. Nah, itu berjalan nggak ketika ada kejadian ini? Nah, contoh yang sekarang lah, kejadian yang di Ceklet ya. Itu terjadi diduga ada kekerasan anak ya di bawah umur gitu kan. Nah, ini satuan tugas yang ada di Ceklet sampai kelurahannya itu di Cigadong, itu fungsinya berjalan atau tidak Pak? Mengingat kasus ini, kasusnya itu kan kekerasan yang dilakukan oleh tanda kutip aparat. Sedangkan dalam
satuan tugas tersebut penanggung jawab itu ada aparat Oh, sendiri. iya. Jadi bias artinya agak mandul, agak kesulitan, makanya diambil alih. Bagus kalau dilimpahkan langsung ke P2TP2A Jadi ke gini, kabupaten. maaf saya potong. Jadi untuk di perkara yang ada di Ceklet, Desa Cigadong, itu sekarang diambil oleh langsung dari kabupaten, Pak ya. Ya. Karena memang kan si penanggung jawabnya itu diduga ya, terduga lah. Sejauh ini Pak, karena fungsi tugasnya berarti kan dari kecamatan juga kurang jalan mengenai permasalahan ini, mengenai penanganan hal ini. Sepertinya kalau tingkat kecamatan sih ini udah menjadi satu komitmen. Saya koordinasi bahwa kasus ini harus memang ada tindak lanjut proses. Cuman untuk lebih maksimalnya dalam penanganan, maka bagusnya dilimpahkan ke kabupaten. Karena mengingat wadah yang sudah dibentuk tersebut, ini kan maaf pelakunya itu artinya orang yang pembina, penanggung jawab. SK itu kan kalau tingkat desa satgas itu di SK oleh kepala desa. Kalau tingkat kecamatan oleh Pak Camat sebagai penanggung jawab. Ketuanya siapa nanti ditunjukkan oleh Pak Lurah atau kepala desa atau kepala camat. Nah, ketika dilimpahkan ke kami, alhamdulillah karena kan kasus aja kemungkinan kan dilimpahkan ke Polres. Kan di Polres ya, langsung ke unit PPA. Artinya itu level tingkat kabupaten, artinya P2TP2 lebih cepat. Jadi ya buat teman-teman ya yang ada di Ceklet, Cigadong ya, harap tenang, prosesnya sudah dijalankan Pak ya. Iya. Tenang saja, P2TP2 tingkat kabupaten sudah melakukan upaya-upaya hukumnya juga Pak ya. Insya Allah. Dan sudah bekerja dengan kepolisian juga dengan tim advokat ya, termasuk dengan kami ya. Dan selanjutnya Pak, tingkat dari grafiknya itu perempuan atau anak kejadian pidananya itu? Kebanyakan. Di Garut. Kalau berdasarkan pelaporan itu kebanyakan dari kasus yang kami terima itu kebanyakannya anak di bawah 18 tahun. Dari jumlah kasus anak yang kami terima kebanyakannya itu masalah seksualitas. Jadi itu ya. Bahkan persetubuhan. Jadi itu sekarang grafiknya itu meningkat kepada pelecehan seksual anak perempuan di bawah umur Pak ya? Iya. Perlu dijelaskan juga Pak Anton gini, mengapa terkesan meningkat kasus? Kalau dulu masyarakat itu nggak paham undang-undang perlindungan anak, undang-undang KDRT, nggak paham. Bahkan ada paradigma atau mindset seperti ini masyarakat. Kalau ini aib, kenapa dilaporkan? Udah aja musyawarah. Tapi ketika ada satgas, wadah di tingkat desa, ke tingkat kecamatan, minimal ada preventif sosialisasi untuk menjadarkan selain kami yang langsung dari dinas dan P2TP2A untuk memberikan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat betapa pentingnya perlindungan perempuan dan anak. Maka masyarakat ada yang berani, bahkan agak banyak yang berani untuk melaporkan perkaranya. Jadi kasus terkesan meningkat itu karena keberanian masyarakat, kesadaran masyarakat meningkat. Tapi kan itu fungsi lembaga itu di situ Pak ya? Iya betul. Betul. Pengawasan akhirnya kan terungkaplah banyak perkara, khususnya di Garut ya yang belum ditangani itu kan bentuk apa? Yang korban kan jadinya korbannya terutama anak-anak ya kalau nggak disikapi. Iya. Oke. Sejauh ini Pak. Setelah itu kira-kira Pak tahun ke tahun ya grafiknya berapa gitu? Misalkan tahun 2019 grafiknya gini Pak, kalau tahun 2018 itu emang angka kasusnya agak tinggi, tapi korbannya nggak begitu tinggi. Tapi kasus tahun 2019 bahkan 19 itu kasusnya itu cuma 32 kasus tapi korbannya ada 64. 2019? Iya. 37 kasus korbannya ada 32. Korbannya 64. Artinya tiap kasus itu tidak relevan dengan jumlah kasus. Ya Pak, ini barangkali ya teman-teman masyarakat juga ya ini di channelnya itu kami Sildarat Partners, ketika ditemukan diduga
ada kekerasan dalam rumah tangga perempuan dan anak, apa yang harus dilakukan pertama kali sampai tahapan-tahapannya seperti apa? Oke. Kalau terjadi KDRT yang tentunya korbannya bisa perempuan, bisa anak, bahkan ada beberapa kasus walaupun nggak banyak laki-laki yang korbannya, tapi tetap KDRT ya Pak ya. Nah, yang harus dilakukan karena sudah dibentuk gugus tugas tingkat kecamatan dan satgas tingkat desa atau kelurahan, maka lembaga tersebut punya kewajiban, karena lembaga tersebut belum punya advokat yang kayak di P2T kelurahan, punya kewajiban minimal kasus dengan mediasi lah. Kalau KDRT yang sifatnya delik aduan, Bapak lebih paham, selesaikanlah, jangan sampai naik ke ranah hukum. Karena di situ juga sudah ada lembaga, ada aparat penegak hukum juga tingkat kecamatan. Selesaikan, ada Forkopim, ada Kapolsek, ada Polsek, ada Koramil, dan ada tokoh masyarakat yang lain mengapa tidak. Kecuali kalau kasusnya misalkan agak berat, ada penganiayaan yang mengarah penganiayaan, menghilangkan cacat, bahkan sampai menghilangkan nyawa, itu urusan kami tingkat kabupaten. Jadi kalau ada masalah, ada lembaga di situ ya, gugus tugas dan satuan tugas. Kalau masalah-masalah kecil bisa mediasi dulu ya, antara masyarakat. Tapi kalau udah masuk ke pidana, seperti halnya pelecehan seksual, itu tahapannya bagaimana Pak? Kalau emang laporannya ke Polsek dan Polsek mau menangani tingkat Polsek, maka kami koordinasi. Tapi tetap untuk pengamanan korban kami terima di sini. Lebih baik diarahkan ke kami. Sebab tingkat kecamatan, desa atau kelurahan belum punya shelter atau rumah aman. Jadi teman-temannya kalau misalkan sudah mengarah ke pidana ya, secepatnya dibawa ke sini. Bawa ke sini. Di sini ada ruangan dan tempat shelter Pak ya. Shelter atau Terutama rumah aman. bagi anak-anak dan perempuan ya Pak ya, dampak psikologisnya akan panjang ya. Iya betul. Ada pemulihan, kami melakukan pendampingan untuk pemulihan. Pendampingan hukum, baik dari mulai pelaporan sampai pendampingan visum, pemeriksaan kesehatan sampai rehabilitasi juga. Kami menyediakan tenaga psikolog juga. Sampai nanti reintegrasi kalau dianggap sudah selesai kita kembalikan kalau emang layak untuk dikembalikan. Mantap nih ya buat teman-teman ya, semuanya surga ya Pak. Gratis Pak Anton. Ya gratis. Ini buat teman-teman masyarakat yang perlu bantuan P2TP2 ya, ataupun bukan perlu ngobrol secara pribadi ya. Karena memang biasanya menyangkut aib ya, bisa datang ke sini Konsultasi juga bisa. konsultasi ya ke P2TP2, alamatnya di Jalan Patriot nomor berapa Pak? Nomor 33 ya. 33 ya. Sosial Center. Ada yang mau sampaikan lagi Pak? Pesan bagi masyarakat khususnya daerah Cikelet, Pamungpe, tolong bantu kami. Bantunya dengan apa? Kondusifkan di lapangan. Jangan sampai ini menjadi konflik. Konflik antar masyarakat menjadi opini yang tidak berdasar. Cara membantunya kami sudah tangani. Oke, siap. Jadi posisinya seperti itu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman masyarakat yang ada di Cikelet, di Kampung Cigadog ya, tenangkan semuanya sudah ditangani oleh tim Kabupaten P2TP2. Untuk proses hukumnya juga sudah dilakukan proses laporan ke kepolisian. Untuk psikologisnya juga untuk pemulihan. Siap kami. Mereka atau Kabupaten P2TP2 sudah ada timnya. Dan untuk pendampingannya ada kami, ada saya, Sekretariat Partners di sini sebagai kuasa hukumnya korban ya, sama Pak Setranda. Itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.